Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Petaka Pengasihan Sang Penari Ronggeng. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Malam itu bulan purnama, namun bulan belum sepenuhnya muncul. Di sebuah halaman rumah, tepatnya di depan rumah kepala desa, terlihat beberapa orang laki-laki dan perempuan sedang menari. Terlihat Siska, sang penari ronggeng, sedang menari berpasangan dengan Dimas, sang anak kepala desa. Kebetulan, Dimas dan Siska ini adalah sepasang dua sejoli. Di dekat mereka terlihat juga seorang wanita yang sedang menari, namun sesekali menatap mereka dengan pandangan yang sinis. Wanita ini juga penari ronggeng, sebut saja namanya Niken. Niken ini seorang penari ronggeng dan kebetulan sudah lama menaruh hati kepada Dimas. Namun sejauh ini Dimas hanya menganggap dirinya hanyalah sebagai teman. Karena Dimas hanya mencintai seorang wanita, yaitu Siska. Sudah lama Niken berusaha mencari perhatian dan merebut hati Dimas dari Siska, namun usahanya tidak pernah berhasil. Setelah pesta selesai, Niken langsung pamit pulang. Dimas dan Siska sedikit heran kenapa Niken begitu terburu-buru. "Ini kita masih ada acara makan malam, Niken. Kenapa kamu terburu-buru pulang?" kata Dimas. "Ya Niken, sayang loh kalau dilewatkan, kasihan udah dimasakkan banyak-banyak kok," kata Siska menimpali. Niken pun tersenyum mendengar basa-basi mereka. Kemudian dia berkata, "Ini aku baru saja mendapat telepon kalau saudaraku dari luar kota sudah datang. Aku disuruh untuk menjemput mereka di stasiun," kata Niken berbohong. Setelah Niken pergi dari tempat itu, ternyata dia tidak pulang ke rumah. Tapi justru dia menuju rumah kakaknya untuk menenangkan diri. Kakaknya ini bernama Udin. Mereka ngobrol cukup lama dan akhirnya tanpa terasa Niken pun menceritakan semua masalahnya, termasuk masalah percintaannya dengan Dimas. Udin pun mendengarkan semua cerita adiknya dengan seksama. Kemudian akhirnya Udin menyarankan Niken untuk mendatangi paman temannya. "Memangnya apa hubungannya paman temanmu dengan masalahku?" tanya Niken sedikit heran dengan saran Udin. Udin kemudian menceritakan kalau paman temannya ini adalah seorang dukun yang sudah terbukti kesaktiannya. Paman temannya ini sering dimintai banyak orang untuk hal-hal seperti penglaris, pelet, pengasihan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dan kelihatannya Niken pun mulai tertarik, karena selama ini dia sudah berusaha mendapatkan hatinya Dimas, namun sia-sia. Sepertinya jalan pintas memang perlu ditempuh agar usahanya berhasil untuk merebut Dimas dari Siska. Niken benar-benar sudah lupa diri dan dibutakan oleh cinta. Dia tidak sadar kalau dia sedang merebut kebahagiaan orang lain. Tapi karena hatinya sudah tertutup asmara, akhirnya Niken mendatangi paman temannya Udin yang bernama Mbah Suryo. Di sini, Niken menceritakan semua permasalahannya kepada Mbah Suryo. Intinya dia benar-benar meminta tolong kepada Mbah Suryo agar dia bisa meraih hatinya Dimas. Apapun syaratnya dan berapapun maharnya, Niken akan berusaha menyanggupinya. Kemudian Mbah Suryo meminta fotonya Dimas. Niken segera memberikan sebuah amplop yang ternyata di dalamnya ada selembar fotonya Dimas. Mbah Suryo pun menerawang foto itu. Selesai menerawang, Mbah Suryo berkata kepada Niken, "Terus terang ini agak berat, karena pemuda ini sangat mencintai kekasihnya. Untuk membalikkan hatinya, kita perlu ilmu pelet tingkat tinggi. Ilmu pelet ini mungkin agak menjijikkan, tapi dijamin khasiatnya sangat dahsyat dan tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya." "Saya tidak peduli, Mbah. Apapun caranya, saya siap menyanggupinya," kata Niken. "Baiklah, jika kamu sudah mantap dengan tekadmu,
ilmu pelet ini terus terang menggunakan sarana darah haid yang keluar pertama kali dari dirimu. Jadi nanti ketika kamu datang bulan, ambillah darah yang pertama kali keluar. Kamu tempatkan di sebuah botol kecil dan kamu bawa ke sini, kata Mbah Suryo. Baik Mbah, nanti setelah datang bulan, saya akan ke sini lagi, kata Niken. Kemudian Niken pun berpamitan. Akhirnya waktu yang ditunggu telah tiba. Niken sudah datang bulan, dan setelah mengambil darah haidnya yang pertama kali keluar, Niken pun langsung pergi menuju ke tempatnya Mbah Suryo. Di situ Mbah Suryo langsung mencampurkan darah haid itu dengan bubuk kopi. Kemudian kopi itu dibacakan mantra. Hampir setengah jam lamanya Mbah Suryo merapalkan mantra ke dalam bubuk kopi itu. Selesai dengan ritualnya, Mbah Suryo berkata kepada Niken, bubuk kopi yang bercampur darah haidmu ini sudah aku rapal dengan mantra ilmu pelet. Jika kamu ingin mendapatkan hati pemuda itu, kamu harus bisa mencampurkan kopi ini ke dalam minuman dia. Tapi kamu harus ingat, campuran kopi ini tidak boleh lebih dari 1 sendok. Karena jika lebih dari 1 sendok, maka akibatnya akan sangat mengerikan. Pemuda itu akan sangat mencintaimu terlalu dalam, sehingga akan membuatmu kerepotan. Dan terus terang, setinggi apapun ilmu tetap ada kelemahannya. Ilmu pelet ini kelemahannya jika pemuda itu dilangkai 3 kali oleh ibu kandungnya, maka ilmu pelet ini akan luntur. Terima kasih Mbah, kata Niken. Setelah menyelesaikan semua persyaratan mahar dan lain sebagainya, Niken pun pamit. Sampai di rumah Niken berniat beristirahat. Namun baru beberapa menit tiduran di sofa, tiba-tiba Niken mendengar ada seseorang mengetuk pintu. Setelah pintu terbuka, ternyata ada orang yang mengantarkan undangan. Setelah orang itu pergi, Niken pun membuka surat undangan yang ternyata adalah undangan pernikahannya Dimas dan Siska. Beberapa saat kemudian HP-nya berdering. Ternyata Siska yang menelepon. Siska meminta tolong padanya kalau di hari pernikahannya nanti, dia ingin Niken yang menjadi penari untuk memeriahkan acara pernikahannya. Dengan berat hati, Niken pun terpaksa mengiyakan permintaan Siska, walaupun dalam hatinya yang paling dalam, dia sangat berat hati. Akhirnya, hari pernikahan Dimas dan Siska pun tiba. Niken berusaha tampil seprofesional mungkin di hadapan mereka. Namun ternyata diam-diam Niken merencanakan sebuah rencana jahat. Sebelum dia menari, ternyata terlebih dahulu Niken membuat segelas kopi dari bubuk kopi yang dia dapat dari sang dukun. Saat itu Niken benar-benar cemburu dengan kemesraan Dimas dan Siska. Dia pun melupakan pesan dari sang dukun. Niken membuat segelas kopi dengan mencampurkan 2 sendok bubuk kopi yang seharusnya tidak lebih dari 1 sendok. Ternyata Niken sangat marah. Dia ingin Dimas benar-benar sangat mencintainya, sehingga dia melupakan pesan dari sang dukun. Kemudian Niken membawa segelas kopi itu ke hadapan Dimas. Dimas, ini biar kamu gak gugup dan tidak ngantuk. Tidak ada salahnya kamu minum kopi dulu, kata Niken memberikan kopi itu kepada Dimas. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Dimas meminum kopi itu. Setelah Dimas meminum kopi itu, beberapa menit kemudian ilmu pelet itu mulai bereaksi. Dimas menatap Niken tanpa berkedip, dan Dimas sepertinya sudah tidak peduli lagi dengan situasi di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan Siska, tidak peduli dengan acara pernikahannya. Sepanjang acara pernikahan, Dimas terus memandangi Niken yang sedang menari, sampai matanya tidak berkedip, sehingga membuat Siska merasa sangat tidak nyaman. Bahkan ketika pada waktu malam pertama, malam yang seharusnya menjadi momen paling bahagia itu, justru malah menjadi momen pertengkaran yang sangat hebat antara Dimas dan Siska. Siska saat itu benar-benar sangat marah, karena Dimas yang sudah menjadi suaminya malah bersikeras ingin menemui Niken. Dimas pun langsung pergi keluar kamar dengan membanting pintu, langsung pergi menuju ke rumahnya Niken. Pertengkaran itu sempat disaksikan oleh ibunya Dimas. Dengan lemah lembut, ibunya Dimas mencoba menghibur Siska yang sedang menangis di kamar pengantin. Ibunya Dimas sendiri juga tidak habis pikir dengan putranya,
kenapa tiba-tiba sikapnya berubah total. Sebagai seorang ibu, sepertinya dia bisa merasakan ada hal yang tidak beres dengan putranya. Dia pun mencoba membujuk Siska agar memaklumi sikap putranya. Ibunya Dimas yang telah menjadi mertuanya ini sempat bertanya kepada Siska, "Apa kamu tidak menemui hal yang aneh sebelum acara pernikahan ini, Siska?" Siska langsung menyeka air matanya, dan dia menjawab, "Sepertinya tidak ada hal yang aneh, Bunda. Namun sepanjang pernikahan dan malam pertama, Mas Dimas sifatnya benar-benar sangat berubah." Ibunya Dimas pun menjawab, "Aku juga merasakan hal yang sama. Sepertinya ada yang tidak beres dengan putraku ini. Dan sebaiknya kamu jangan berprasangka buruk dulu, Yondo. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi pada Dimas." Di tengah malam, Siska terbangun dari tidurnya. Sayup-sayup seperti terdengar suara seorang wanita melantunkan gending lagu Jawa. Siska mencoba lebih fokus pada pendengarannya. Dan sepertinya suara itu berasal dari dapur. Dengan mengendap-mengendap, Siska berjalan menuju ke dapur. Sampai di dapur, dia sangat terkejut sekali ketika melihat suaminya diapit oleh 4 wanita berpakaian adat Jawa atau kebaya lengkap dengan sanggul, gelung, dan selendang. Namun yang bikin hati Siska bergidik, keempat wanita itu tidak memiliki muka, dan Dimas duduk di tengah diam seperti patung. Siska pun langsung menjerit dan berteriak memanggil suaminya. Namun tiba-tiba Siska tersentak seperti terbangun dari tidur. Ternyata Siska baru saja bermimpi. Namun mimpinya itu benar-benar seperti nyata. Setelah Siska bermimpi seperti itu, dia semakin yakin kalau ada sesuatu yang terjadi pada Dimas, sesuatu yang ganjil dan di luar kasat mata. Sekarang kita beralih kepada Niken. Saat itu, Niken sedang duduk di ruang tamu sambil mengutak-ngatik HP-nya. Tiba-tiba ada suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Dengan segera Niken membuka pintu ruang tamu. Dan betapa terkejutnya Niken, ternyata yang datang adalah Dimas. Niken seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dimas langsung masuk ke ruang tamu, memegang tangannya Niken dan mengucapkan kata-kata kalau dia jatuh cinta kepada Niken dan ingin menikahinya. Niken merasa sangat senang, ternyata ilmu peletnya benar-benar ampuh. Namun ternyata kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ya memang pada awal-awalnya Niken sangat bahagia. Namun di hari-hari berikutnya dia mulai mendapatkan masalah. Dulu waktu Niken mencampurkan kopi, dia terlalu serakah. Niken mencampurkan 2 sendok kopi yang seharusnya tidak boleh lebih dari 1 sendok. Dan sekarang efeknya benar-benar sangat mengerikan. Dimas benar-benar tidak mau berpisah dari Niken sedetik pun. Bahkan Dimas tidak segan-segan menghajar pria siapapun itu yang berbicara dengan Niken. Seperti suatu saat ketika Niken dan Dimas pergi mengambil uang di ATM, padahal di situ Niken cuma bertanya kepada satpam. Namun tiba-tiba satpam itu langsung dipukul oleh Dimas. Tidak hanya itu saja, ketika Niken memperkenalkan Dimas kepada ayahnya, Dimas pun juga tidak segan-segan memukul ayahnya Niken. Intinya, Dimas benar-benar tidak ingin Niken berhubungan dengan pria lain walaupun itu cuma sebatas bicara sekalipun. Dimas benar-benar sudah lupa segalanya. Dia benar-benar tidak ingin berpisah sedetik pun. Bahkan, dia tidak mau mandi, tidak mau makan, sampai akhirnya badannya sangat kurus dan bajunya sangat lusuh dan kumal. Niken pun stres dibuatnya. Akhirnya, Niken sangat menyesali perbuatannya. Dia akhirnya sadar kalau selama ini dia sudah merebut kebahagiaan orang lain. Niken berniat mendatangi Siska dan meminta maaf. Dia benar-benar menyesal telah mengkhianati sahabatnya dan merebut kebahagiaannya. Siang itu, Niken menelpon Siska dan mengajak Siska untuk bertemu. Namun ternyata saat itu Siska sedang berada di rumah sakit karena ibunya Dimas sedang dirawat. Akhirnya mereka pun janjian akan bertemu di rumah sakit. Sore harinya Niken dan Dimas sudah datang ke rumah sakit. Terlihat ibunya Dimas yang sedang terbaring sakit.
Begitu melihat Dimas, sang ibu langsung bisa duduk, padahal sebelumnya dia hanya berbaring tidak bisa apa-apa. Sang ibu langsung menangis melihat kondisi putranya yang kurus dan lusuh. Niken pun langsung meminta maaf kepada Siska dan ibunya Dimas. Niken meminta maaf sambil berlutut dan benar-benar menyesal. Pada awalnya Siska dan ibunya Dimas sempat heran apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Niken menceritakan semuanya dan sekarang dia benar-benar sudah bertobat dan sangat menyesali perbuatannya. Pada awalnya Siska sangat marah, namun ibunya Dimas bisa meredakan kemarahan Siska. Siska pun akhirnya bisa menyadari, percuma saja kalau marah dan dia juga sudah melihat kalau Niken benar-benar sudah menyesal. Kemudian Niken mengatakan kepada mereka kalau Dimas bisa sembuh jika sang ibunda melangkahi Dimas banyak 3 kali. Akhirnya mereka menunggu Dimas sampai tertidur. Setelah Dimas tertidur, ibunya Dimas langsung berdiri dengan dibantu dan dituntun oleh Siska dan Niken. Dan akhirnya ibunya Dimas berhasil melangkahi putranya sebanyak 3 kali. Setelah Dimas bangun dari tidurnya, dia sangat heran kenapa dia sampai berada di rumah sakit dan pakaiannya sangat lusuh dan kumal. Begitu melihat Dimas sudah sadar, sang ibu pun sangat bahagia dan sakitnya berangsur-angsur berkurang dan kondisinya semakin membaik. Namun naas bagi Niken. Ternyata begitu ilmu pelatnya luntur, Niken langsung jatuh pingsan. Dan setelah bangun dari pingsannya, ternyata Niken sudah menjadi gila. Akhirnya karena faktor kemanusiaan, Siska membawa Niken ke rumah sakit jiwa. Walaupun di dalam hatinya masih ada rasa marah, tapi rasa kemanusiaan tetap harus diutamakan. Karena Niken sudah menyesali perbuatannya dan benar-benar ingin bertobat. Setelah Dimas mendengar cerita dari Siska, dia seperti tidak percaya. Dimas pun langsung meminta maaf kepada Siska atas semua perbuatannya. Namun, Siska pun langsung menjawab, "Kamu tidak perlu minta maaf, Mas. Ini bukan kesalahanmu. Ini semua di luar kesadaranmu." Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.